Lu Zhou akhirnya berhenti dan memanggil Wizard. Cons dan Lu Zhou melompat ke punggung Wizard dan terbang pergi. Para anggota Sekte Nether dan Pulau Penglai menghela napas lega. Si Wuya menyeka keringat di wajahnya. Tuan Ketujuh, ini semua kesalahan saya karena tidak menjalankan tugas saya dengan baik. Mohon hukum saya, Tuan Ketujuh, Ketua Sekte. Saya tidak akan bisa tenang jika tidak dihukum. Si Wuya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kau pasti akan dihukum, namun, sekarang bukan waktunya. Pertempuran Provinsi Jing sudah dekat. Kau harus menebus dosa-dosamu dengan perbuatan baik. Kata Hua Chongyang. Saya, Hua Chongyang, akan melakukan yang terbaik. Si Wuya menatap Huang Siji. Senior Huang, terima kasih. Mohon menginap di kantor cabang malam ini. Bukan apa-apa. Huang Siji berbalik dan pergi bersama yang lain. Saat tidak ada orang lain di sekitar, si Wuya berjalan menuju kamar Yu Zhenghai. Tak lama kemudian, dia tiba di luar ruangan dan berkata, "Kakak tertua, Tuan sudah pergi." Tidak ada respons dari ruangan itu. Suasana hening. Kakak tertua? Masih belum ada respons. Tuan benar-benar telah pergi. Si Wuya merasa ini aneh. Ketika dia memeriksa kakak sulung dengan ki primarnya sebelumnya, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Dengan kemampuan generasi kakak sulung, seharusnya dia sudah bangun sekarang setelah gurunya menghilangkan basis kultivasinya. Si Wuya masih bingung ketika sebuah suara terdengar dari langit. Sampaikan kepada Yu Zhenghai bahwa aku akan mengingat ini karena telah bertindak atas nama Paviliun Langit Jahat. Ding, Yu Zhenghai yang disiplin, hadiah, 500 poin jasa. Si Wuya bergidik, dia buru-buru berbalik. Saat ia mendongak, ia melihat Wizard melayang di udara. Di punggung Wizard, Lu Zhou memegang Cons dengan protektif di depannya. Si Wuya buru-buru berkata, "Baik, guru." Tuan, orang tua ini sebenarnya adalah naga misterius yang menunjukkan kepalanya tetapi tidak ekornya. Siapa yang sanggup menanggung ini? Ketika dia mendongak lagi, Wizard sudah menghilang di cakrawala. Si Wuya menatap kamar kakak sulungnya. Masih sunyi. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, sepertinya kakak tertua mengalami cedera parah. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Di dalam ruangan itu, gelap gulita dan sunyi. Setelah si Wuya pergi, Yu Zhenghai membuka matanya. Dia menatap langit-langit. Dia kembali tidur. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Si Wuya berjalan menuju pintu. Dia membungkuk dan berkata, kakak tertua. Masih belum ada respons. Ini sudah keterlaluan. Kakak tertua, aku sudah menyusun rencana untuk menghadapi musuh. Kita bisa menaklukkan Provinsi Jing dalam 7 hari. Bam! Pintu itu terbuka dengan keras akibat semburan ki primal. Yu Zhenghai berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat sekeliling sebelum berkata, saudara bijak, apakah kau serius? Kakak tertua, apakah kamu tidur nyenyak kemarin? Aku bermimpi panjang, aku merasa gelisah. Yu Zhenghai meregangkan tubuhnya. Si Wuya memahami maksud si Wuya. Dia berkata, kau telah bekerja keras, kakak tertua. Mengapa kau tidak membiarkan aku menangani urusan sekte selama 2 hari ke depan sementara kau beristirahat sedikit lagi? Bagus sekali, terima kasih, adikku. Yu Zhenghai mengangkat tangannya dan melancarkan segel telapak tangan. Di kandang terdekat, Kui Ox berlari kencang mendekat. Dia naik ke punggung Kui Niu dan berkata, sampai jumpa 2 hari lagi. Selamat tinggal, kakak tertua. Mo. Sapi Kui meraung dan pergi di atas awan. Pada saat itu, Hua Chongyang bergegas mendekat dan meletakkan tangannya di dahinya. Setelah mengamati sejenak, ia bertanya dengan bingung, pemimpin sekte, mengapa Anda begitu terburu-buru? Si Wuya mengabaikannya. Sebaliknya, dia pergi ke aula pertemuan. Paviliun Langit Jahat. Duan Museng, Zhao Yue, Zhu Honggong, dan Little Yuaner mengepung Nona Keong. Dia tampak seperti takut wanita itu akan melarikan diri. Guru bilang jangan menakutinya, kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Zhu Honggong tersenyum pada Cons. Tuan sudah sangat tua. Mengapa tiba-tiba beliau menggendong seorang anak? Apakah menurutmu dia anak haram? Gumam Zhu Honggong. Bang! Aduh! Kakak ketiga, mengapa kau memukulku? Tanya Zhu Honggong. Apakah kau lelah hidup? Ekspresi Duan Museng tampak tegas. Kakak ketiga benar. Zhao Yue membungkuk dan berjalan menghampiri Cons. Dia melambaikan tangannya di depan Cons dan bertanya dengan senyum tipis, siapa namamu? Luo, Keong. Dia memegang pikolo di satu tangan dan kerang di tangan lainnya. Jadi, nama aslimu adalah Cons? Tanya Zhu Honggong sambil tersenyum. Yuan, kecil melompat ke sisinya dan mengukur tinggi badan mereka. Ketika dia merasa tinggi badan mereka hampir sama, dia berputar mengelilinginya dan bertanya sambil terkikik, di mana rumahmu? Jauh, sangat jauh, Cons menunjuk ke arah timur. Yuan kecil melompat mundur. Dia menarik pakaian Zhao Yue dan berkata, kakak senior. Dia sepertinya tidak terlalu pintar. Cons berkedip dan bertanya dengan bingung, apa itu cahaya spiritual? Artinya bodoh. Bodoh? Yang lain mengerti. Otaknya memang tidak terlalu cerdas. Yuan, kecil terkikik dan berkata,
Tapi itu tidak masalah. Aku akan melindungimu di masa depan. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan menghancurkan kepalanya. Terima kasih, kata Cons. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bermain. Ya. Mereka berdua bergandengan tangan dan berlari menuruni gunung. Duan Museng, Zhao Yue, dan Zhu Honggong bingung. Petik 2. Melihat punggung kedua orang yang pergi. Ketiganya tercengang. Bukankah kita berempat seharusnya menginterogasi Cons bersama-sama? Mengapa Little Yuan, berganti pihak di menit terakhir?